Ya, saudara, warga negara Indonesia dari Afghanistan sudah berada di tanah air setelah berhasil dievakuasi. Kini mereka masih menjalani isolasi, sementara Taliban masih menguasai Afghanistan. Bagaimana kondisi warga negara Indonesia keseluruhan dan apa langkah pemerintah Indonesia ke depannya terkait dengan hubungan bilateral dengan Afghanistan di bawah Taliban. Pagi ini kita akan membahasnya dengan narasumber melalui daring, ada Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Abdul Qadir Jailani. Pak Jailani, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Riyanda. Selamat pagi. Dan juga ada pengamat hubungan internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam sehat selalu. Saya langsung ke Pak Jailani. Pak, bagaimana sih sebenarnya evakuasi WNI yang dilakukan kemarin ini, bagaimana dinamika di lapangan? Karena kalau kita dengar Bu Menlu juga menyebutkan dinamikanya ini berubah-ubah, sangat tinggi sekali perubahannya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, memang prosesnya sangat rumit. Evakuasi ini persiapannya harus melalui proses yang sangat complicated dan harus memerlukan asesmen lapangan yang secara cermat. Tantangan utama yang harus dihadapi adalah situasi yang tidak pasti dan tidak menentu, di mana segala kemungkinan bisa terjadi di lapangan. Oleh karenanya kita semua patut bersyukur bahwa kita berhasil melakukan evakuasi ini secara cepat. Meskipun kita harus menghadapi banyak ketidakpastian dan resiko yang mungkin timbul. Dan yang lebih penting lagi, dalam melaksanakan misi evakuasi ini, fokus utama kita adalah keselamatan dan keamanan WNI. Sinergi Kemlu, TNI, BIN merupakan hal yang terpenting. Upaya diplomasi tingkat menteri yang dikomandoi langsung oleh Ibu Menlu Retno juga menjadi kunci keberhasilan misi ini. Saya hanya ingin sharing bahwa ketika pesawat take off dari Bandara Halim, tim yang berada di Jakarta harus melanjutkan upaya memperoleh semua perizinan yang berkaitan dengan penerbangan tersebut. Seperti diketahui bahwa ketika pesawat ketika berangkat, itu landing permit ke airport Kabul belum diperoleh. Oleh karenanya tantangan utama yang dihadapi adalah mengupayakan landing permit di airport Kabul. Tantangan ini alhamdulillah dapat diatasi berkat komunikasi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dengan mitranya dari berbagai negara yang terkait. Tantangan lainnya adalah sulitnya memasuki airport yang dikuasai oleh NATO, yang juga merupakan kendala besar yang dihadapi. Rombongan kita tidak akan dapat memasuki airport dan naik ke dalam pesawat tanpa otorisasi khusus dari negara-negara yang menguasai pengelolaan airport tersebut. Oleh karenanya pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan atas dukungan dan kerjasama yang diberikan oleh Amerika Serikat, Belanda, India, Norwegia, Pakistan, Turki, dan NATO. Ya, tentu apresiasi ya bagaimana kemudian upaya di tengah dinamika, di tengah pandemi COVID-19 untuk memulangkan warga negara kita di Afghanistan, yang kita tahu bahwa kalau bisa disebut situasinya sekarang seperti ground zero begitu ya Pak Jailani ya. Pak, tapi bagaimana dengan warga negara Indonesia? Apakah sebenarnya masih ada yang harus kita evakuasi dari Afghanistan sekarang? Saya tidak bisa memastikan apakah kita telah mengevakuasi semua WNI di Afghanistan. Karena bisa saja terdapat WNI yang tidak melaporkan keberadaannya, atau mereka yang memilih tinggal bersama keluarganya, atau juga mungkin ikut evakuasi yang dilakukan oleh PBB. Hal ini seringkali terjadi karena pada evakuasi sebelumnya ada para WNI yang tidak melaporkan dan sebagainya seperti itu. Oke, berarti data sendiri sampai saat ini masih akan terus diperbarui, salah satunya dengan Kemlu juga ya. Bagaimana kemudian selalu. Dan apabila masih ada warga negara Indonesia kita yang di sana walaupun tidak terdaftar, ini tetap harus diupayakan untuk pulang gitu ya? Iya, namun yang pasti memang warga negara kita tidak terlampau banyak di Afghanistan. Oke, terakhir sekali data yang tercatat berapa Pak Jailani? Ya, dari data yang kami peroleh, yang ikut sekarang ini yang seperti sebagai disampaikan yang kita evakuasi. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Hikmahanto dulu. Pak Hikmahanto, kalau dari perspektif Anda sekarang yang berkuasa bisa dibilang gitu ya,
ini Taliban juga sudah kemudian menduduki istana. Nah, kalau Anda melihat untuk evakuasi sendiri, kemudian kemarin juga tentunya tadi Pak Jailani juga bilang ya ada komunikasi yang sangat baik antara Indonesia dan beberapa negara lainnya untuk terkait dengan evakuasi. Apakah kemudian memang evakuasi dari suatu negara tertentu ini memang sangat rumit sekali, Pak Hikmahanto? Ya, tentu sangat rumit ya. Karena ada dua aspek. Aspek pertama adalah mengumpulkan warga negara kita di Afghanistan. Dan kita tahu bahwa Afghanistan ini bukan cuma ibu kotanya saja. Tetapi Afghanistan ini ya ibaratkan kayak di Indonesia ada provinsi, ada kabupaten dan lain sebagainya. Itu mengumpulkan mereka untuk ada di dalam satu titik pada jam tertentu. Itu butuh waktu. Yang kedua tadi seperti disampaikan oleh Pak Jailani, Pak Dirjen, bahwa untuk supaya pesawat kita bisa mendarat dan kemudian terbang kembali, itu juga membutuhkan suatu effort yang sangat luar biasa. Nah, jadi ini memang sangat-sangat kompleks. Berbeda kalau misalnya dalam situasi damai, ya, di mana misalnya kayak kemarin kita mengevakuasi warga negara kita dari Wuhan, China. Lalu kemudian evakuasi warga negara asing yang ada di Indonesia karena masalah pandemi COVID ini, itu juga tidak ada masalah karena ada otoritas, ada pemerintahan yang efektif. Nah, di Afghanistan ini tidak ada pemerintahan yang efektif sehingga kita perlu mendekati berbagai pihak untuk memastikan bahwa warga negara itu berkumpul di satu titik, lalu kemudian bisa diangkut dan pesawat yang datang itu juga bisa mendapatkan otoritas untuk mendarat di Kabul misalnya. Ya, tepat sekali. Bagaimana kemudian ini juga tadi saya sebutkan di awal di tengah pandemi COVID-19, evakuasi harus dilakukan. Belum lagi kita lihat tadi kalau Pak Jailani bilang landing permit ini baru dikeluarkan ketika kita bahkan sudah berangkat begitu ya. Dari perspektif Anda Pak Hikmahanto, bagaimana melihat ini Taliban yang kemudian sekarang kita lihat juga ya mungkin bisa naik ke pucuk kekuasaan di Afghanistan? Oke, Taliban memang betul sudah menguasai kota-kota yang ada di Afghanistan, bahkan ibu kota. Tetapi mereka belum memegang tampuk pemerintahan. Sekali lagi, mereka belum memegang tampuk pemerintahan. Kenapa? Karena kalau kita bicara Taliban, itu tidak bisa kita bilang bahwa ini Taliban menggeneralisasi. Mungkin di dalamnya ada faksi-faksi. Ada misalnya paling tidak Taliban yang dari luar negeri. Kemarin salah satu pendiri Taliban, Mullah Baradar sudah kembali ke Afghanistan. Tetapi kan tidak sama ketika misalnya Iran jatuh dari Syah Iran, kemudian Ayatollah Khamenei kembali ke Iran. Masyarakat di sana, publik di sana tertuju pada satu titik, yaitu Ayatollah Khamenei yang akan menjadi pemimpin mereka. Mullah Baradar tidak mengalami hal yang seperti itu. Artinya apa? Kalau saya melihat di dalam Taliban sendiri masih ada faksi-faksi, mereka harus bersepakat siapa yang akan menjadi pemimpin. Belum lagi sekarang ini mulai ada kelompok-kelompok di Afghanistan yang anti-Taliban. Misalnya saja wakil presiden yang menyatakan dirinya sebagai presiden berdasarkan konstitusi sudah menyatakan perlawanan terhadap Taliban. Ada kelompok-kelompok tertentu juga yang mengatakan bahwa kita akan siap menghadapi secara kekerasan terhadap Taliban. Jadi sekali lagi, memang betul Taliban sudah menguasai wilayah, tetapi belum membentuk pemerintahan yang efektif. Apakah nantinya itu ada power sharing antar faksi yang ada di Taliban? Apakah nanti power sharing antar kelompok-kelompok yang ada di Afghanistan? Kita masih belum tahu. Sehingga menurut saya, ya prematur kalau misalnya pemerintah Indonesia harus mengakui, bahkan didesak oleh masyarakatnya untuk mengakui misalnya Taliban sebagai pemerintah. Justru kalau kita melakukan itu, Indonesia ini akan dianggap sebagai mencampuri urusan domestik dalam negeri suatu negara. Coba kita lihat sekarang Myanmar, ketika junta militer mengambil alih dari pemerintahan Suu Kyi, itu ketika Ibu Menlu mau melakukan mediasi, mau masuk ke Myanmar, itu sudah dianggap oleh masyarakat di Myanmar dianggap sebagai campur tangan Indonesia terhadap Myanmar. Karena apa? Seolah-olah mengakui kelompok tertentu begitu. Nanti kita akan detailkan lagi ya bagaimana kemudian hubungan Indonesia dengan Afghanistan. Terkait juga dengan tentunya kita harus menghargai juga prinsip-prinsip
friends begitu ya kepada negara lain atau urusan politik dalam negerinya. Nah, saya ke Pak Jailani. Pak Jailani, setelah WNI ini dikarantina, ada beberapa juga warga yang kemudian warga negara Afghanistan yang juga kita bantu untuk evakuasi kemarin. Apalagi nanti yang akan diupayakan Kemlu ke depan? Yang pasti sekarang kita setelah selesai melakukan evakuasi, kita sekarang memfokuskan pada pelaksanaan misi diplomatik kita di Afghanistan. Sebagaimana diketahui bahwa karena perkembangan di lapangan, akhirnya sekarang kita melaksanakan misi diplomatik itu dari Islamabad. Oleh karenanya kita masih berpikir bagaimana kita melaksanakan fungsi itu menjadi lebih baik di kedepannya. Oke, sementara di Pakistan dulu begitu ya, di Islamabad ya? Iya. Sambil memantau ya. Pak, kalau saya lihat juga di salah satu media sosial Pak Jailani, di Twitter begitu Bapak sempat men-tweet beberapa waktu sebelum kejadian kemudian Taliban masuk ke ke istana di Afghanistan. Ini juga sempat berkomunikasi dengan perwakilan politik dari Taliban begitu ya, Pak Jailani ya? Ya, betul. Apakah sekali. kondisi-kondisi dan situasi hari ini sudah diproyeksikan terlebih dahulu oleh Indonesia sebelumnya? Pada waktu pertemuan tersebut kan terjadi pada tanggal 13 Agustus. Di mana kita semua tidak pernah menyangka bahwa Taliban dapat menguasai Kabul dalam waktu yang secepat ini. Okay. Namun yang pasti dalam pertemuan itu kami menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perdamaian di Afghanistan, dan pada saat yang sama pihak Taliban sangat menghargai peran Indonesia selama ini, dan juga mereka mengharapkan Indonesia dapat terus berperan dalam proses perdamaian, dan tidak hanya itu juga mereka juga mengharapkan partisipasi Indonesia dalam proses pembangunan kembali Afghanistan di masa mendatang. Oke. Kita akan jeda sejenak, nanti kami akan kembali Pak Hikmahanto dan juga Pak Jailani untuk juga membahas bagaimana kedepannya hubungan Indonesia dan Afghanistan dan bagaimana sebagai masyarakat internasional Indonesia salah satunya ini dapat mengawal ya kalau kita bisa sebut janji-janji politik dari Taliban sebagai suatu faksi sekarang yang berkuasa di Afghanistan. Jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Indonesia akhir pekan.